Saya baca. Saya mengenal Tuhan dari kitab suci. Begitu beda dengan mengenal Tuhan melalui khotbah-khotbah saya dari kecil, dari pendeta-pendeta. Saya menemukan apa yang di Alkitab begitu berbeda dengan konsep-konsep agama orang Kristen pada masa kini. Begitu banyak pendeta hanya mengkutip ayat-ayat yang enak didengar, yang enak diterima untuk menipu orang Kristen. Saudara-saudara, pendeta-pendeta mengatakan jangan takut, datang kepada dia, asal seru nama Tuhan, pasti engkau diselamatkan. Tapi saya baca Alkitab mengatakan, jangan kira semua orang yang menyeru aku, Tuhan, Tuhan, diselamatkan. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa baru boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saya mendengar pendeta-pendeta berkhotbah, terimalah Tuhan, seru nama dia, engkau pasti diselamatkan. Tapi saya mengerti, kalimat itu keluar dari Paulus yang berkata kepada orang Romawi, serulah nama Tuhan, engkau diselamatkan. Dan hanya Paulus yang jelas, dan dia tulis hanya kepada orang Roma. Karena di dalam kerajaan Roma, barang siapa yang menyebut Yesus Tuhan, harus dipenggal kepalanya. Ini tidak dikatakan pendeta kepada saya. Pendeta sama kutip, seru nama Tuhan, engkau diselamatkan. Asal seru, engkau diselamatkan. Waktu saya belajar lain. Kenapa orang Roma dengar kalimat itu? Karena orang di kerajaan Roma mengetahui, barang siapa menyebut Yesus Tuhan, berarti dia khianat kepada kaisar. Dia harus dipenggal kepalanya. Maka Paulus berkata, kalau engkau menyebut Yesus Tuhan, engkau diselamatkan. Berarti sediakah engkau dipenggal kepala? Engkau berani mengatakan dirimu orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan. Injil sudah diobral, yang khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Yang khotbahnya berani merubah-rubah prinsip-prinsip Alkitab. Datang kepada Tuhan, semua akan jadi kaya. Di mana ayatnya? Datang kepada Tuhan, tidak ada seorang kecewa. Di mana ayatnya? Di sini katakan, pemuda ini datang kepada Yesus Kristus. Yesus bilang, jual segala sesuatu, berikan orang miskin, datang kepadaku, ikut aku. Dia kecewa dan dia pergi. Datang kepada Tuhan tidak kecewa. Datang kepada Tuhan tidak sedih. Datang kepada Tuhan pasti diberkati, menjadi lancar, menjadi kaya. Ajaran yang berkata berdoa kepada Tuhan, minta dan sebut apa yang kau mau. Minta mobil, Mercy, warna merah, nomor berapa, dengan iman, dengan berani, Tuhan pasti kasih. Saya cari Alkitab, tidak ada itu. Tidak ada ajaran itu. Itu ajaran setan selundupkan dalam gereja. Dengan berani mencurang, merubah, mengutip Alkitab, dan menipu orang Kristen. Saudara-saudara, jikalau kebaktian ini, Stephen Tong datang ke Bandung, menyatakan khotbah yang sama untuk menyenangkan kamu, saya bukan hamba Tuhan. Kalau saya datang ke sini mengatakan kepada engkau, bertobatlah engkau, bukan saja daripada dosamu, juga daripada konsep-konsep kekristenanmu yang rusak, yang tidak setia kepada Alkitab, saya baru taat kepada Tuhan. Saya tidak minta khotbah. Saya selama 45 tahun tidak minta satu kali naik mimbar. Saya tidak pernah minta tulis surat undang saya. Tidak. Waktu saya masih muda, apalagi sebelum saya dirikan gereja reform, surat dari seluruh dunia yang tumpuk di meja saya, ratusan. Saya harus pilih mau pergi kemana. Saudara-saudara, jangan kira saya ingin khotbah. Saya hanya ingin menyampaikan firman Tuhan. Jikalau Tuhan perintahkan saya. Itu sebenarnya saudara. Kalau engkau mendengarkan khotbah saya, begitu berbeda dengan khotbah-khotbah yang kau dengar di gerejamu. Khususnya gereja-gereja yang menyeleweng dari ajar yang benar. Biar engkau memikirkan baik-baik. Silakan benci saya. Saya siapa? Silakan hina saya. Saya ini siapa? Saya seorang yang begitu remeh, begitu hina. Umur 3 menjadi anak piatu, tidak ada ayah. Silakan benci saya. Tapi kalau yang saya katakan, itu ada prinsip Alkitab. Demi nama Yesus Kristus, Raja di atas Raja, dan Tuhan di atas segala yang dipertuan, saya perintahkan engkau lebih baik taat kepada Roh Kudus, atau engkau akan dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, pemuda ini begitu mencari Tuhan, begitu baik. Kalau